Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata. Makin hari, makin menyengsarakan. Organisasi Papua Merdeka kian giat mencari cara demi lepas dari Indonesia. Sang mantan prajurit TNI Pratu Luki Yematuan memilih membelot demi membantu KKB di Papua mewujudkan impian. Cerita lama yang terus diungkit seolah tidak mampu menemukan solusi berantas kelompok ini. Siapa sesungguhnya sang pengkhianat yang disapa Lukius itu? Lukius, salah satu sosok yang paling berperan dalam aksi KKB. Padahal dulunya, Lukius begitu setia sebagai anggota Raider 400 TNI Angkatan Darat. Setelah mengenyam pendidikan sebagai abdi negara di NKRI, ilmu yang didapatkan justru dipakai untuk membela kelompok yang selama ini jadi incaran TNI untuk dimusnahkan. Pilihan Lukius membelot dari satuan TNI membuat dirinya dicap pengkhianat oleh seluruh warga Indonesia. Lahir dan besar di kota Wamena, Papua, pria berusia 25 tahun itu mendukung tanah kelahirannya untuk merdeka. Bukannya menjadi pendengar atau bahkan mempersatukan, Lukius malah menjadi bagian dari perwujudan KKB. Diterima sebagai prajurit TNI Angkatan Darat tahun 2015, tergabung dalam keanggotaan Raider 400 TNI Angkatan Darat. Di tengah perjalanan karirnya, Lukius meninggalkan tugas dan bergabung dengan KKB di Intan Jaya, Papua. Sudah bagus sebelum bergabung dengan KKB, Lukius berpangkat Pratu. Terdaftar sebagai anggota di Batalion Infanteri 410 Alugoro yang bermarkas di Jawa Tengah. Lukius merubah arah karirnya sendiri sebagai pengkhianat. Tadinya Lukius bertugas di Papua, dimasukkan ke dalam organik Yonif Raider 400 Banteng Riders sebagai prajurit atau pasukan bantuan dari Yonif 410 Alugoro. Yonif Raider 400 Banteng Riders dan Yonif 410 Alugoro tak lain dua batalion infanteri di bawah komando Kodam 4 di Ponegoro. Yonif Raider 400 Banteng Riders, pasukan pemukul Kodam 4 di Ponegoro, ditugaskan untuk menjaga daerah rawan di Papua. Ini yang seharusnya dilakukan Lukius. Nah, selama penugasan di Papua, Yonif Raider 400 Banteng Riders di bawah kendali Kogab Wilham III yang bertugas di wilayah Intan Jaya. Pratu Lukius diketahui masih berstatus lajang dan asli Papua saat masih di organik Yonif 410. Ia tinggal di asrama yang secara kebetulan saat Yonif Raider 400 BR ditugaskan di Papua. Pratu Lukius terpilih untuk diperbantukan ke pasukan pemukul Kodam 4 di Ponegoro dalam penugasan di bumi Cendrawasih. Ketika berada di Yonif Raider 400 BR, ia bertugas sebagai tamtama penembak senapan dan ditempatkan di pos TNI Bulapa. Ia seharusnya bersama Satuan Raider 400 sejak Agustus 2020 hingga Maret 2021 untuk menjaga daerah rawan di Papua dan menindak tegas KKB. Namun, apa yang terjadi? Lukius tidak amadah. Lukius membelot dari penugasan dan tergiur sebagai anggota KKB Papua sejak Februari 2021. Persis sebulan sebelum berakhirnya penugasan itu, nasib Lukius langsung berubah haluan. Beruntung ketika kabur dari pos prajurit, ia tidak membawa senjata. Meski demikian, kaburnya Lukius menjadi tanda tanya. Kekhawatiran lalu muncul di kalangan warga setempat. Bergabungnya Pratu Lukius ke KKB diprediksi mampu menambah kekuatan KKB dan bisa saja keberadaan kelompok itu makin sulit terdeteksi. Lukius ibarat mata-mata selama jadi prajurit TNI, mencuri informasi mengenai KKB, dan ini menjadi ketakutan warga di sana bahwa Lukius akan memberitahu kelompoknya itu soal pergerakan TNI yang siap mengepung mereka di beberapa titik. So, kasus ini harus segera ditindaklanjuti. Pengkhianatan yang dilakukan Lukius menjadikan ia berstatus desersi dan dipecat dari satuan. Berbagai media online menaikkan berita menyoal hal ini di headline news, sehingga kembali keberadaan KKB kian mengerikan.
mengapa tentara pasukan khusus Indonesia yang dikenal sangar di dunia internasional masih belum mampu menumpas insiden ini. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Sebi Sambong dalam berbagai media yang mewartakan menyebut Pratu Lukius bergabung dengan KKB atas kesadaran sendiri, tidak karena paksaan ataupun iming-iming menggiurkan. Namun karena Pratu Lukius sudah pernah menjadi prajurit terlatih, Pratu Lukius selalu diberi jabatan penting sebagai Komandan Lapangan TPNPB atau KKB. Nah, fakta mencengangkan lainnya, setelah memutuskan bergabung dengan KKB, ternyata Lukius sudah melakukan penyerangan terhadap pos TNI Bulapa. Ia melakukan penyerangan bersama rekan-rekannya sesama anggota TPNPB OPM. Pratu Lukius menembak 3 anggota TNI. Bisa-bisanya menembak rekan seperjuangan di satuan TNI. Sejak saat itulah, Lukius masuk dalam daftar DPO dan akan menerima sanksi berat jika nantinya ia tertangkap. Banyaknya serangan yang dilakukan KKB membuat warga setempat tak betah berada di lingkungannya sendiri. Jangankan mengincar guru, membakar sekolah dan helikopter, KKB juga turut menyerang pendatang hingga pelajar. Bersatunya Polri dan TNI untuk melenyapkan mereka membuat KKB merasa frustasi. Hal itu yang membuat KKB mati akal sehingga melakukan hal merugikan sampai melenyapkan nyawa orang lain. Ancaman demi ancaman dilakukan kepada pemerintah Indonesia. Anda sudah kirim berapa personel, itu tidak akan keluar di Simal. Tapi tetap saja mereka bersembunyi dan terus berulah karena mengetahui pasukan TNI tak lengah mencari keberadaan mereka dan melakukan perlawanan. Fakta yang tak kalah ngenes lagi, kalau ternyata aksi membelot seperti yang dilakukan Lukius sudah pernah terjadi sebelumnya. Bukan kali ini saja personel TNI memilih bergabung dengan kelompok KKB yang berada di Papua. Menurut Sebi Sambong, sekitar tahun 1970-an, 1980-an, ada banyak yang bergabung ke TPNPB dan masih setia hingga akhir dengan mereka. Tak disebutkan alasannya bergabung, tapi melihat tujuan KKB, tentu saja ingin merdeka dari NKRI. Anehnya, mengapa harus bergabung dulu dengan TNI? Apakah untuk membekali diri sebagai prajurit tentara di negeri yang dikenal militernya salah satu terkuat di dunia? Ujung-ujungnya, mendukung perjuangan OPM. Bahkan ada yang sampai menjual senjata dan amunisi demi mendukung kekuatan TPNPB. Baginya merdeka dari jajahan Indonesia adalah keharusan. Padahal, Papua termasuk bagian dari Indonesia yang punya hak sama-sama merdeka layaknya daerah lain di seluruh wilayah Indonesia. Mereka yang memiliki pandangan seperti ini, lalu sengaja mendaftar TNI, hanyalah ingin membongkar misi yang memang diperuntukkan untuk OPM. Pengkhianat bangsa, Lukius menjadi sosok paling dibenci. Menetap jadi bagian dari KKB, melupakan satuan yang membuatnya menjadi manusia. Bagaimana jika plot twist? Lukius sengaja jadi pengkhianat demi mencari tahu soal KKB. Apakah itu bisa saja terjadi? Atau hanya sekedar plot twist tanpa arti?